sendiri, tolong untuk kursi dan sampahnya dibersihkan agar kita dapat belajar dengan nyaman. Oke, baik. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Yang menjadi ayat bacaan kita pada hari ini diambil dari Yosua 24 ayat 15b. Yosua 24 ayat 15b. Beginilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah daripada Tuhan yang dapat kami rasakan pada saat ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Tuhan yang ada di tengah-tengah kami membimbing dan menyertai kami. Terpuji terdalam Tuhan kiranya sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sebelumnya ini adalah pertemuan kita yang pertama kan di kelas 11. Iya Bu. Baik, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Switri Sani Cecilia Julu. Selanjutnya Ibu akan mencek absen kalian. Jika Ibu panggil namanya, tangannya harap diangkat dan dijawab hadir. Oke? Iya Bu. Christine Manik. Hadir Bu. Giovanni Lubis. Halo Bu. Atau Halo Bu. oke, ada semua berarti ya. Untuk motivasi pada hari ini, Ibu mempunyai motivasi yang berkata, berjuanglah sekarang karena engkau akan menikmati hasilnya di masa depan. Berjuanglah sekarang karena engkau akan menikmati hasilnya di masa depan. Baik anak-anak, siapa anggota keluarga yang paling kamu sayangi? Iya, Christine. Iya Ibu, yang paling kusayangi yaitu pastinya semua Ibu, kakakku, abangku, adikku, bapakku, sama mamaku. Bagaimana hubungan di keluargamu? Apakah saling cekcok atau ada kerukunan, harmonisan, bagaimana? Rukun selalu dan harmonis selalu. Bagaimana rasanya punya anggota keluarga yang lengkap? Sangat senang Ibu. Oke, bagus. Terima kasih atas jawabannya, Christine. Iya Ibu. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, mengimani peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, menjelaskan konsep pengertian keluarga. Yang ketiga, menguraikan fungsi keluarga. Dan yang keempat yaitu peserta didik menciptakan puisi tentang keluarga. Apa anak-anak? Bacaan yang pertama. Mengimani peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, menjelaskan pengertian keluarga. Yang ketiga, menguraikan fungsi keluarga. Yang keempat, menciptakan puisi tentang keluarga. Oke. Karena ini materi bab 1, mungkin kalian belum mempelajari kan anak-anak. Baik, Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian membaca materi kita pada hari ini yang terdapat di halaman 5 tentang bab 1 tentang Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Ibu kasih waktu 2 menit. Sudah Bu. Baik, setelah kalian membaca dari materi tentang Tuhan pedoman kehidupan keluargaku, Ibu meminta untuk adik-adik sekalian membacakan nats Alkitab tentang peran Allah dalam kehidupan keluargaku. Nats Alkitab tentang peran Allah dalam kehidupan keluargaku. Apakah ada yang bisa, Christine? Coba, apakah udah dapat? Dapat Bu. Coba kamu bacakan. Terdapat di dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikian firman Tuhan. Baik. Bagus sekali ayat yang Christine bacakan. Ada 5 subtopik, yaitu pertama pengertian keluarga, fungsi keluarga, peran Allah dalam kehidupan keluarga, peran Allah dan keluargaku, melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluargaku. Ibu akan menjelaskan tentang Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Dalam agama Kristen, keyakinan bahwa Tuhan adalah pedoman kehidupan keluarga
kasih, kejujuran, kesabaran, pengampunan, tanggung jawab dalam hubungan keluarga. Kehadiran Tuhan sebagai pusat dalam keluarga Kristen dianggap sebagai sumber kebijaksanaan dan kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini dapat berbeda-beda didominasi dan kelompok-kelompok Kristen yang lainnya. Untuk selanjutnya, Ibu meminta agar adik-adik semua mencari informasi atau mencari pengertian dari keluarga dan fungsi keluarga. Ibu berikan waktu 2 menit dari sekarang. Coba kamu bacakan sendiri. Apa itu pengertian keluarga dan fungsi keluarga? Baik Ibu, pengertian keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresi keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan. Jadi fungsinya apa? Sebagai budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, dan pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan itu. Baik, cukup baik jawabannya. Ibu akan melengkapi bahwa pengertian keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang diikat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama. Meskipun didefinisikan secara berbeda, namun terdapat kesamaan dalam rumusan yang berbeda, yaitu keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, dan adopsi, dan keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari 2 orang. Karena seperti judul kita, Tuhan pada bagaimana keluargaku, dapat kita lihat dalam sebuah pohon itu, di mana pohon ini memiliki akar, batang, ranting, daun, dan buah. Di mana akar ini diibaratkan sebagai orang tua kita, dan batang ini adalah komitmen dari orang tua kita, di mana mereka berkomitmen untuk tetap bersama, meneruskan apa yang telah mereka janjikan pas awal mereka bersatu, agar tercapai ranting, di mana ranting ini adalah kita, anak-anaknya, dan buah dan daun yang ada dalam pohon itu adalah pertumbuhan dari keluarga tersebut. Jadi jika kita tetap berpedoman kepada Tuhan, kita akan menghasilkan keluarga yang taat akan Tuhan, yang harmonis dan rukun. Paham anak-anak? Paham Ibu. Baik, terima kasih. Untuk ini Ibu simpulkan sudah paham ya? Ya Bu. Dan fungsi dari keluarga yaitu terbagi dari atas beberapa bagian. Yang pertama itu fungsi biologis, di mana fungsi biologis ini berkaitan dengan kepenuhan kebutuhan biologis dan seksual istri untuk menghasilkan keturunan, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, serta memelihara dan merawat anggota keluarga. Yang kedua itu fungsi sosialisasi anak, di mana fungsi ini berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak serta memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, dan cita-cita serta nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok sosial. Selain itu, status individu juga dapat berubah menjadi perkawinan dan usaha-usaha yang dilakukan. Selain fungsi keluarga yang sudah diuraikan di atas, secara khusus menurut iman Kristen, fungsi keluarga seperti yang dipaparkan dalam kitab suci iman Kristen yang pertama itu ya, sebagai teman sekerja Allah, di mana manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Artinya, manusia merupakan perpanjangan tangan Tuhan di bumi untuk menjaga keseluruhan ciptaan Tuhan. Selanjutnya yaitu Ibu akan membagikan kalian 2 kelompok, di mana satu orang terdiri dari 2 orang, di mana kalian membahas tentang
3. Baik, buat kelompok Kristen dan Giovanni, coba dijelaskan apa peran Allah dalam kehidupan keluarga. Adapun peran Allah dalam kehidupan keluarga, yaitu Allah memiliki peran dalam sebuah keluarga, yaitu sebagai pemberi berkat, memberi pengampun, dan membaharui menjadi manusia baru. Itu Ibu. Bagus, cukup bagus jawabannya, tapi Ibu akan melengkapinya di mana peran Allah dalam kehidupan keluarga adalah Tuhan adalah pribadi yang membentuk sebuah keluarga. Tuhan menciptakan manusia sepasang, yakni laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan berbeda satu kesatuan. Artinya, manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin, di mana ketekunan dalam doa dan usaha untuk mempertahankan diri dengan Kristus diperlihatkan dengan sangat jelas oleh keluarga-keluarga Kristen yang perdana. Rasul Paulus menyebutkan bahwa keluarga Kristen harus hidup dengan menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga, karena Tuhan Yesus secara pribadi sangat mengasihi dan memimpin keluarga. Selanjutnya, buat kelompok Sogianto dan Anabella, apa itu Allah dan keluargamu? Suatu peran yang dianggap sangat penting. Keluarga Kristen umumnya meyakini bahwa Allah adalah sumber kasih sayang, kebijaksanaan, dan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Peran Allah dalam keluarga Kristen mencakup memberikan pedoman moral melalui ajaran-ajaran Alkitab, memperkuat ikatan keluarga melalui doa bersama, dan memberikan kasih sayang yang bersumber dari iman. Baik, di aplaus untuk jawaban oleh Giovanni. Melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Dalam keluarga Kristen ada hal yang khas berkaitan dengan peran Tuhan dalam keluarga. Peran Tuhan meliputi seluruh aspek kehidupan keluarga maupun pribadi, yang meliputi kebutuhan keluarga akan berkat Tuhan, di mana ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan dibutuhkan keluarga sebagai bagian dari pernyataan Tuhan, seperti yang dijanjikan dalam Alkitab kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Misalnya Abraham yang diberkati Tuhan dalam segala hal. Begitu juga dengan Obed dan Edom beserta keluarganya diberkati Tuhan. Yang kedua itu pengampunan. Pengampunan adalah sesuatu yang sangat indah karena selalu membawa kedamaian, keharmonisan, dan menumbuhkan persekutuan yang baik. Yang ketiga itu pembaruan oleh Tuhan. Pembaruan oleh Tuhan sering disebut juga dalam kekristenan sebagai hidup baru. Artinya, manusia memulai kehidupan yang baik dan berarti di dalam Kristus. Pembaruan oleh Tuhan dalam keluarga kita akan dirasakan dalam arah dan tujuan kehidupan keluarga yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Baik, sudah mengertikah adik-adik sekalian atas apa yang dijelaskan? Apakah ada yang ingin bertanya? Mengerti, Ibu. Baik, terima kasih atas tanggapan dari adik-adik sekalian. Yang menjadi kesimpulan materi kita yaitu yang pertama, keluarga Kristen merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan. Yang kedua, keluarga berperan sebagai pusat pembentukan kepribadian anggota keluarga secara holistik. Yang ketiga, keluarga Kristen yang menjadikan Kristus sebagai pedoman dan sebagai kepala keluarga berarti menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan kehidupan keluarga yang akan membawa kesaksian bagi masyarakat. Coba diulang apa tadi yang dikatakan yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini. Yang pertama, keluarga Kristen merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan. Yang kedua, keluarga berperan sebagai pusat pembentukan kepribadian anggota keluarga secara holistik atau fisik, mental, psikis, spiritual, dan sosial, serta menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menjaga alam semesta. Yang ketiga, keluarga Kristen yang menjadikan Kristus sebagai pedoman dan sebagai kepala keluarga berarti menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan hidup keluarga yang akan
Terima kasih Tuhan, terpuji dan firman Tuhan kita sepanjang segala masa. Amin. Baik, jangan lupa untuk materi selanjutnya di minggu depan yaitu tentang melangkah bersama Tuhan. Apa? Langkah bersama Tuhan. Jadi untuk pembelajaran di minggu depan tolong dibaca terlebih dahulu agar pembelajaran minggu depan dapat berjalan dengan efektif. Oke, selamat siang. Siang Bu. 3. Baik anak-anak, seperti materi kita 3. baik.